Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milia Melati dengan NIM 12120422586 kelas 1 TNB semester 2. Di sini saya akan membuat video sebagai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHMH. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu tentang jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian masalah masyarakat Hukum Adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Yang pertama, suku Minang. Di dalam suku Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ibu. Seorang ibu atau seorang perempuan di Minang itu sangat dihargai dari masyarakatnya. Perempuan itu umpama harta berharga dari masyarakatnya, sebab perempuanlah orang melahirkan generasi penerus adat istiadat Minangkabau yang berbudi dan beriman. Dalam perkawinan di Minangkabau terdapat dua aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya tidak boleh menikah sesama suku. Misalnya suku Jambak dan suku Jambak, jika mereka menikah sesuku akan mendapatkan sanksi, yaitu dikeluarkan dari kehidupan adat Minangkabau atau diasingkan dari masyarakat setempat. Sistem kewarisan dalam budaya Minangkabau, karena menganut sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, maka pihak perempuanlah yang mendapatkan harta warisan tersebut, guna untuk dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Harta warisan leluhur tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada kebutuhan yang penting atau mendesak. Penyelesaian masalah di dalam Minangkabau diselesaikan oleh mamak rumah atau disebut juga dengan saudara laki-laki kandung dari ibu atau sepupu. Jika tidak bisa diselesaikan, maka akan diselesaikan oleh mamak suku atau ketua adat. Selanjutnya, suku Melayu. Suku Melayu menganut kekerabatan sistem parental atau bilateral, yaitu kedudukan dari pihak ibu maupun pihak ayah sama. Jadi, sistem pernikahannya adalah sistem bebas, yaitu masyarakat adat Melayu bebas menikahi siapapun dari suku manapun, baik suku yang sama maupun suku yang berbeda. Dalam pewarisan, anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan yang sama. Dalam menyelesaikan masalahnya, mereka diselesaikan melalui cara musyawarah adat atau langsung ke pengadilan adat. Yang ketiga, Jawa. Jawa menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu sistem berdasarkan garis keturunan ayah maupun pihak ibu. Sama seperti dari suku Melayu, sistem perkawinannya bebas memilih siapapun yang akan mereka nikahi, entah sesuku maupun keluar dari suku mereka. Dalam pewarisan, mereka akan anak perempuan dan anak laki-laki akan mendapatkan warisan yang sama. Dan cara penyelesaiannya pun tidak jauh berbeda dengan suku Minang dan Melayu tadi. Selanjutnya, Batak. Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu melalui garis keturunan ayah atau laki-laki. Sistem perkawinan masyarakat adat Batak menganut sistem eksogami, yaitu mencari pasangan hidup di luar marganya. Tidak boleh menikahi sesama marganya karena dianggap bersaudara. Sama seperti halnya dengan di suku Minang, tidak boleh menikahi sama suku. Dalam hal pewarisan, sistem pewarisan yang berlaku dalam adat Batak adalah berdasarkan garis keturunan laki-laki, yaitu anak perempuan bukan sebagian dari ahli waris dalam keluarga. Cara penyelesaiannya pun dengan musyawarah dengan masyarakat adat dan tetua kampung, lalu dibawa ke pengadilan adat. Soal yang kedua itu jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Yang pertama, suku Minang. Dalam tahapan pernikahan suku Minang, yang pertama yaitu marese, yaitu mencari tahu apakah seorang pria itu cocok atau tidaknya dengan mempelai wanita. Berarti yang melakukan prosesi marese ini dari pihak keluarga perempuan. Yang kedua, meminang atau
Mahanta Tando, yaitu dengan acara mengikat kedua belah pihak yang tidak bisa dibatalkan dengan sepihak. Selanjutnya Mahanta Sirih atau meminta izin kepada mamak suku atau kepada kerabat yang lainnya. Babako, yaitu pada prosesi ini pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita yang disebut dengan babako menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon mempelai wanita dengan memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya malam bainai. Malam bainai dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Bainai berarti meletakkan tumbuhan halus dan pacar merah atau daun inai ke kuku calon mempelai wanita. Selanjutnya menjepit marapulai. Pria akan dijemput untuk menyambangi kediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad pernikahan. Selanjutnya, akad nikah. Setelah penyambutan di rumah calon mempelai wanita, inti dari segala prosesi pernikahan ini adalah akad nikah. Dan adapun tahap perkawinan dari suku Melayu tidak jauh berbeda dengan suku Minang, tapi hanya membedakannya yaitu pihak lelakilah yang menatangi atau yang melakukan penjajakan ini dari pihak lelaki terhadap pihak perempuan. Pertama merisi atau menilai, yang kedua meminang, yang ketiga mengantar tando, yang keempat menikah. Dalam prosesi adat Jawa, yang pertama prosesi pasang tarup, yaitu momen pembuka dari segala proses pernikahan adat Jawa. Yang kedua proses sungkeman, yaitu penghormatan pada calon mempelai pria dan wanita kepada orang tua dan sepuh untuk masa depan yang akan mereka jalani bersama. Yang ketiga prosesi ritual siraman. Biasanya calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menjalani proses ritual siraman sebelum masuk ke tahap acara puncak. Yang keempat, prosesi dodol dawet. Prosesi ini dilakukan oleh orang tua calon mempelai wanita. Ibu dari calon mempelai wanita sambil dipayungi suaminya akan berjualan dawet, di mana para pembeli akan membeli dawet dengan uang kreweng yang dibuat dari tanah liat. Selanjutnya dari suku Batak. Pertama, Manga Risika, yaitu prosesi pertama yang harus dilalui untuk menikah dengan adat Batak adalah momen di mana pihak pria berkunjung secara tidak resmi ke kediaman pihak perempuan untuk melakukan penjajakan. Yang kedua, Marhusip-sip, yaitu acara perundingan antara pihak lelaki dan perempuan. Biasanya membahas berapa besar sinamot atau mas kawin yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Ketiga, Marhata Sinamot, yaitu proses pernikahan di mana pihak pria membeli wanita untuk menjadi istrinya, bukan membeli dalam arti yang sesungguhnya. Yang selanjutnya Martumpol, yaitu akad dilakukan di tempat ibadah keyakinan kita, di mana dihadiri oleh saksi dari keluarga calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Baiklah, soal yang ketiga yaitu keberfungsian lembaga adat dari adat Melayu dan Batak. Yang pertama dari adat Batak yaitu kemana nih? Yaitu peranan Dalihan Natolu sebagai tiang penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat Batak Toba di perantauan. Penulis Martina Nainggolan dan Margo Hadipura. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal Hukum Positum, volume 5, nomor 2 Desember 2020, halaman 91 sampai 108. Baiklah, yang kedua yaitu tentang peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah wilayah di Provinsi Riau. Penulis Mariyati Bakhtiar, Fakultas Hukum Universitas Riau.
Peranan Lembaga Adat Melayu Riau menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau adalah mengkoordinir lembaga adat Riau yang ada di tingkat kabupaten atau kota, serta berperan aktif memproses konflik, ikut mendampingi masyarakat, dan turun langsung ke lokasi. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau menyelesaikan konflik tanah ulayat dengan membentuk gabungan LAMR yang ada di tingkat kabupaten, kabupaten kota seprovinsi Riau untuk melakukan mediasi yang sifatnya sementara karena hak-hak konstitusional yang masih kabur atau tidak jelas di atas lahan yang disengketakan. LAMR juga bersifat aktif dan mendorong penyelesaian sengketa tanah ulayat agar tidak timbul konflik. Yang dari adat Batak yaitu peranan Dalihan Natolu sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat pada masyarakat Batak Toba di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Dalihan Natolu atau 3 tiang tungku adalah unsur yang paling penting dalam adat Batak Toba. Yang pertama, Somba Marhula-hula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubu. Ketiga unsur ini harus saling melengkapi satu sama lain atau boleh dibilang hanya dijalankan 2 unsur saja, tetapi harus berjalan beriringan keduanya. Budaya tradisional Dalihan Natolu ini juga menegaskan aspek hubungan antar individu, kelompok, atau keluarga masyarakat Batak Toba. Maka hubungan bisa saling menguntungkan, jaga dan pelihara integritas suatu hubungan kekerabatan yang mendasari kepercayaan publik pada mulai jadi nabolon. Jika seseorang tidak memakai sebagai Tuhan dan sembah masyarakat Batak Toba, maka setiap manusia juga tidak dapat maknai hubungan antar sesamanya. Baiklah, sekian dari jawaban yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.